Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan minggu kali ini, materi kita mengenai tentang katabolisme karbohidrat. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas masalah tentang anabolisme karbohidrat. Nah, untuk kali ini yang kita bahas masalah tentang katabolisme karbohidrat. Ada yang tahu apa itu pengertian dari katabolisme karbohidrat? Katabolisme itu merupakan reaksi penguraian atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Nah, senyawa atau zat yang kompleks akan terurai menjadi senyawa atau zat yang sederhana dengan melepaskan ikatan-ikatan kimia menyusun suatu senyawa. Dengan lepasnya ikatan kimia, dibebaskanlah energi yang berupa ATP atau adenosin trifosfat yang biasa digunakan organisme untuk beraktivitas. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, yang pertama respirasi aerob. Respirasi aerob adalah peristiwa pembakaran zat makanan menggunakan oksigen dari pernapasan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, selanjutnya ATP akan digunakan untuk memenuhi proses hidup yang selalu memerlukan energi. Respirasi aerob disebut juga pernapasan dan terjadi di paru-paru. Sedangkan pada tingkat sel, respirasi itu terjadi pada organel mitokondria. Nah, apabila bahan baku respirasi aerob berupa glukosa, maka reaksi keseluruhan respirasi adalah C6H12O6 ditambah 6O2 akan menghasilkan 6H2O ditambah 6CO2 ditambah 686 kalori. Respirasi aerobik dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif dan Dow-Krebs, serta rantai transportasi elektron respirasi dengan fosforilasi oksidatif. Nah, tahap yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis itu adalah rangkaian reaksi kimia menguraikan glukosa, yaitu yang memiliki 6 atom C menjadi asam piruvat, yaitu senyawa yang memiliki 3 atom C, kemudian NADH dan ATP. NADH adalah koenzim yang memiliki elektron H, sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. Nah, ATP merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Nah, pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam piruvat, 2 NADH dan 2 ATP. Nah, glikolisis itu memiliki sifat-sifat antara lain glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Nah, kemudian glikolisis melibatkan enzim ATP dan ADP. Serta peranan ATP dan ADP pada glikolisis adalah memindahkan atau mentransfer fosfat dari molekul yang satu ke molekul yang lain. Nah, pada sel eukariotik, glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Kemudian glikolisis itu terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Nah, untuk tahapan penggunaan energi yaitu penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Nah, kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. Nah, kemudian fosfofruktokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, kemudian aldolase membagi molekul gula menjadi 2 molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Nah, kemudian 2 molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Nah, tahapan pelepasan energi yaitu triosa fosfat dihidrogenase mengkatalisis pemindahan elektron dan H positif dari substrat ke NAD positif membentuk NADH. Nah, kemudian glikolisis menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. Nah, kemudian gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliseromutase. Nah, kemudian 2 fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfoenol piruvat kinase oleh enolase. Nah, kemudian piruvat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi.
Nah, dari skema tahapan glikolisis menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan pada tahap penggunaan energi adalah 2 ATP. Sementara itu, energi yang dihasilkan pada tahap pelepasan energi adalah 4 ATP dan 2 NADH. Nah, dengan demikian selisih energi atau hasil akhir glikolisis adalah 2 ATP ditambah 2 NADH. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Dekarboksilasi oksidatif. Senyawa hasil dari tahapan glikolisis akan masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif, yaitu tahapan pembentukan CO2 melalui reaksi oksidasi reduksi. Nah, dengan O2 sebagai penerima elektronnya. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di dalam mitokondria sebelum masuk ke tahapan siklus Krebs. Oleh karena itu, tahapan ini disebut sebagai tahapan sambungan antara glikolisis dengan siklus Krebs. Nah, pada tahap ini asam piruvat yaitu 3 atom C, hasil glikolisis dari sitosol diubah menjadi asetil koenzim A atau 2 atom C di dalam mitokondria. Nah, pada tahap 1, molekul piruvat atau 3 atom C melepaskan elektron atau oksidasi membentuk CO2 atau piruvat dipecah menjadi CO2 dan molekul berkarbon 2. Nah, kemudian pada tahap 2, NAD positif direduksi atau menerima elektron menjadi NADH ditambah H positif. Nah, pada tahap 3, molekul berkarbon 2 dioksidasi dan mengikat KOA atau koenzim A sehingga terbentuk asetil KOA. Hasil akhir tahapan ini adalah asetil koenzim A, CO2 dan 2 NADH. Nah, kemudian siklus Krebs. Asetil KOA yang telah terbentuk akan menjadi bahan baku pada siklus selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Oleh karena itu, asetil KOA disebut senyawa intermediat atau senyawa antara. Nah, siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria dan disebut juga siklus asam trikarboksila. Nah, hal ini disebabkan oleh siklus Krebs tersebut menghasilkan senyawa yang mempunyai 3 gugus karboksil, seperti asam sitrat dan asam isositrat. Nah, asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif memasuki matriks mitokondria untuk bergabung dengan asam oksaloasetat dalam siklus Krebs, membentuk asam sitrat. Demikian seterusnya. Nah, asam sitrat membentuk bermacam-macam zat dan akhirnya membentuk asam oksaloasetat lagi. Nah, berikut ini tahapan-tahapan dari satu kali siklus Krebs, yaitu asetil KOA atau 2 atom C menambahkan atom C pada oksaloasetat atau 4 atom C sehingga dihasilkan asam sitrat yaitu 6 atom C. Nah, kemudian sitrat menjadi isositrat atau 6 atom C dengan melepaskan H2O dan menerima H2O kembali. Nah, kemudian isositrat melepaskan CO2 sehingga terbentuk ketoglutarat atau 5 atom C. Nah, kemudian ketoglutarat melepaskan CO2, NAD positif sebagai akseptor atau penerima elektron untuk membentuk NADH dan menghasilkan suksinil KOA atau 4 atom C. Nah, kemudian terjadi fosforilasi tingkat substrat pada pembentukan GTP dan terbentuk suksinat atau 4 atom C. Kemudian pembentukan fumarat atau 4 atom C melalui pelepasan FADH2. Kemudian fumarat terhidrolisis atau mengikat satu molekul H2O sehingga membentuk malat atau 4 atom C. Kemudian pembentukan oksaloasetat atau 4 atom C melalui pelepasan NADH. Nah, siklus Krebs tersebut hanya untuk satu molekul piruvat saja, sementara itu hasil glikolisis akan menghasilkan 2 molekul piruvat untuk satu molekul glukosa. Oleh karena itu, hasil akhir total dari siklus Krebs tersebut adalah 2 kalinya. Dengan demikian diperoleh hasil sebanyak 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Ingat, jumlah ini untuk katabolisme setiap satu molekul glukosa. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah sistem transportasi elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, sistem transportasi elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Pada tahap ini, elektron-elektron yang dibawa oleh produk glikolisis dan siklus Krebs atau NADH dan FADH2 dipindahkan melewati beberapa molekul yang sebagian besar berupa protein. Nah, transportasi elektron menghasilkan 90% ATP dari keseluruhan ATP hasil respirasi aerobik sel. Nah, pembentukan ATP pada tahap ini terjadi melalui transfer elektron dengan penerimaan elektron terakhir yaitu oksigen, sehingga disebut fosforilasi oksidatif. Nah, pada sistem transportasi elektron, NADH dan FADH2 masing-masing menghasilkan rata-rata 3 ATP dan 2 ATP. Nah, sebanyak 2 NADH hasil glikolisis dan 2 NADH hasil dekarboksilasi oksidatif. Masing-masing menghasilkan 6 ATP. Nah, sementara itu 6 NADH dan 2 FADH2
kedua, hasil siklus Krebs masing-masing menghasilkan 18 ATP dan 4 ATP. Jadi sistem transportasi elektron menghasilkan 34 ATP. Nah, yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi yang dapat dilakukan dalam keadaan tanpa oksigen ini disebut respirasi anaerob. Respirasi anaerob menggunakan senyawa organik selain oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Nah, proses perombakan senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan penerimaan maupun pemberi elektron atau hidrogen berupa senyawa organik disebut fermentasi. Nah, fermentasi dibedakan berdasarkan produknya. Misalnya fermentasi alkohol, produknya alkohol, dan fermentasi asam laktat yaitu produknya asam laktat. Nah, penerima elektron pada proses fermentasi dapat berupa asam piruvat yaitu pada fermentasi asam laktat. Sementara itu penerima elektron pada fermentasi alkohol adalah asetaldehid. Energi yang dihasilkan pada fermentasi lebih kecil dibandingkan energi hasil respirasi aerobik, yaitu 2 ATP banding 38 ATP. Nah, yang pertama fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, piruvat hasil glikolisis akan mengalami dekarboksilasi atau melepas CO2 sehingga membentuk asetaldehid. Glikolisis memerlukan NAD untuk diubah menjadi NADH. Nah, pada fermentasi alkohol ini, NADH yang dihasilkan tersebut digunakan untuk mereduksi asetaldehid menjadi etanol. Nah, beberapa contoh fermentasi alkohol antara lain itu pada pembuatan tape singkong atau tape ketan, bir, dan minuman anggur. Nah, beberapa organisme bersel satu yang berperan dalam fermentasi alkohol adalah ragi atau kamir dan bakteri. Nah, Saccharomyces cerevisiae merupakan kamir yang berperan dalam pembuatan tape. Alkohol merupakan hasil fermentasi larutan gula oleh kamir. Nah, untuk mengetahui ada tidaknya aktivitas fermentasi alkohol pada bahan, dapat dilihat berdasarkan gas CO2 yang dihasilkan, atau dilihat dari ada tidaknya gelembung udara. Dan ada tidaknya alkohol yang dihasilkan, atau dapat dicium bau alkoholnya. Nah, yang kedua, fermentasi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, piruvat tidak dikarboksilasi terlebih dahulu menjadi asetaldehid, melainkan langsung direduksi oleh NADH menjadi asam laktat. Dengan demikian, piruvat merupakan senyawa organik sebagai penerima hidrogen terakhir pada fermentasi asam laktat. Asam laktat tersebut mengalami ionisasi membentuk laktat. Nah, fermentasi asam laktat adalah proses metabolisme di mana glukosa diubah menjadi metabolit, energi laktat, dan seluler. Umumnya fermentasi asam laktat itu dilakukan oleh bakteri seperti Lactobacillus dan ragi. Nah, ini terjadi dalam 2 langkah utama, yaitu glikolisis dan fermentasi. Fermentasi, glikolisis, dan asam laktat terjadi di dalam sitoson. Nah, fermentasi asam laktat memiliki berbagai aplikasi dalam industri makanan. Lactobacillus digunakan dalam produksi yogurt, keju, asinan kubis, kemudian kefir, dan memberi rasa asam pada makanan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang materi katabolisme karbohidrat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.